Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Karawat semua. Jumpa lagi di channel hari ini ya, di Cekson. Jadi kita punya acara namanya Cekson. Kita ingin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, dengan orang yang bisa memberi inspirasi bagi kita semua, ya, apalagi di saat seperti ini. Dan tamu saya pada pagi hari ini adalah orang yang tidak perlu diperkenalkan lagi karena sudah sangat famous, ya, sangat inspiratif, dan saya kenal sudah lama sebetulnya teman-teman ya. Tamu saya pagi ini adalah Mas Oneng Sugiyarta. Apa kabar Mas? Assalamualaikum, selamat pagi Mas Sidik, selamat pagi semuanya. Mas Oneng di mana Tanggal ini? 24 cek sound. Di rumah aku atau lagi di rumah ini? Mas, dekat. Lagi di rumah. Oke, Mas Oneng, saya kan sering lihat nih beberapa hari ini ya, beberapa minggu ini Mas Oneng sudah memulai aktivitas kembali, dan saya termasuk salut dengan Mas Oneng karena di saat katanya banyak orang mulai abai dengan protokol kesehatan, Mas Oneng saya lihat MC pakai face health ya, terus teman-temannya juga pakai, saya lihat di komunitasnya Mas Oneng ini sesuatu yang layak ditiru. Jadi kita itu sudah memulai beraktivitas ekonomi, tapi juga tetap sehat. Saya ingin Mas Oneng cerita, apa sih bedanya MC saat ini dengan mungkin akhir tahun lalu ya, atau awal tahun lalu ya, jadi tentang di sini dengan tentang Maret ke sana itu apa sekarang yang membedakan Mas Oneng? Yang paling membedakan jumlah jadwal ya Mas. Jumlah jadwal kalau dulu bisa sebulan bisa 15, 20. Kalau sekarang ya harus kompromi dengan new normal. Jadwalnya banyak yang di reschedule, banyak yang postpone. Akhirnya kita melakukan beberapa jadwal yang sisa dari kemarin, yang sudah di-link, sudah down payment. Kemudian ada beberapa event juga yang akhirnya diadakan dengan melakukan standar protokol kesehatan. Mulai kayak virtual event-event kayak gitu banyak. Apalagi beberapa dinas dari pemerintahan itu banyak sekali yang melakukan event-event virtual. Jadi memang jadi kesadaran untuk kita, karena masa pandemi kita ya harus kompromi. Karena kondisinya seperti sekarang ini, job yang kita ambil juga job yang nggak terlalu beresiko. Dalam artian kapasitas peserta atau audiensnya harus kita tanya dulu, venue-nya di mana juga. Jadi kita harus lebih selektif sih Mas, meskipun jobnya nggak sebanyak awal tahun. Oh, jadi saat ini sekarang Mas Oneng itu juga selektif ya memilih. Kalau orang nawari, kalau mungkin jadwal kosong oke, sekarang ini siapa, di mana, caranya apa, itu harus diseleksi. Masuk daerah zona hitam atau enggak, kayak gitu. Kalau luar kota, kita juga harus ada beberapa kayak kompensasi segala macam. Jadi misalkan kita keluar kota, biaya rapidnya ditanggung penyelenggara. Seperti itu sih Mas, hal-hal sepele yang akhirnya hanya terjadi di masa-masa pandemi seperti sekarang. Tapi pernah enggak Mas merasa takut ketika misalnya ke event atau yang mengundang itu mungkin kita kenal sebelumnya untuk saat ini ya, misalnya sudah oke tapi tiba-tiba sampai lokasi aku kok gerdeg yo. Begitu awal Maret rame-rame pandemi Mas, kita udah khawatir. Jangan-jangan event-event Maret, April, Mei selanjutnya itu postpone, reschedule. Akhirnya terjadi beneran. Pertengahan Maret pemerintah memperlakukan PSBB, kemudian tidak ada izin keramaian untuk melakukan event. Ini otomatis mata pencarian kita hilang, ya kan? Awal-awal bulan Maret, April hilang, apalagi menjelang Ramadan dan Lebaran. Wah, yes, mulai kudu yo opo iki, ya kan? Kudu yo opo dan gawe opo sing iso di-create untuk menyambung hidup selama pandemi, karena kan kita nggak ada penghasilan untuk show di
di acara nikahan atau acara gathering dan lain-lain. Was-was ada, jadi setiap acara makanya kita selalu selektif, venue-nya di mana, lalu dihadiri berapa orang, pakai standar protokol kesehatan atau enggak. Karena kita memang aware dengan beberapa hal, apalagi menyangkut kesehatan. Jadi kemanapun MC ataupun pengisi acara yang lain, dia pasti menggunakan beberapa APD kayak face shield, masker, terus ya macam-macam lah, pakai hal-hal yang untuk meminimalisir bersentuhan atau terjadi kontak fisik dengan audiens dan penyelenggara acara. Gitu. Deg-degan selalu ada, Mas. Berdoa insya Allah dilindungi, wong cari duit buat keluarga ya. Apalagi kayak Mas Oneng ini kan dikenal ya, tiba-tiba misalnya ada orang minta foto bareng gitu ya. Sekarang mungkin juga harus hati-hati ya, minta foto bareng. Tapi nggak se-ekstrim itu kok, Mas. Takut foto, nggak, malah aku yang minta foto, aku jaluk foto, aku malah minta foto. Yang penting tetap safe, pakai masker, pakai face shield, kayak gitu-gitulah. Terus habis bersentuhan kita bisa pakai hand sanitizer, cuci tangan. Itu langkah-langkah sederhana sih yang bisa kita lakukan. Ya, oke Mas. Saya lihat kan dari puasa ya, saya lihat waktu saya nulis beritanya Mas Oneng sama teman Sean itu buat acara virtual ya lewat Facebook. Terus ke sini saya lihat juga banyak teman-teman entertainment di Malang ya, mulai MC, teman-teman desainer, teman-teman model, video model itu sering mengadakan acara-acara yang online, misalnya ngobrol online, buat tutorial, ada yang buka kelas online, maksud saya juga buat kelas online gitu ya. Kalau Mas Oneng melihat tren beralihnya ke online, itu gimana Mas hari ini, dunia entertain? Kalau di entertain, sekarang memang kita harus dan wajib, mau nggak mau, kita harus bisa memaksimalkan teknologi. Jadi kita nggak boleh menutup mata bahwa acara-acara yang konvensional yang dulu sering kita jumpai, sekarang udah mulai berkurang. Wedding biasanya kapasitas, misalkan tamunya 1.000 atau sekian, sekarang dibatasi. Kemudian ada nanti ditayangin live seperti itu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi maksimal. Ketika kita menjadi seorang MC, kan jadwal manggungnya berkurang nih Mas. Akhirnya ya sama seperti Mas Sidik, kita bikin webinar, kita bikin kelas-kelas online, kita manfaatkan teknologi semua yang ada. Toh ada yang berbayar, ada yang enggak. Jadi kita bisa manfaatkan yang gratis itu semaksimal mungkin. Mulai di semua sosmed, kemudian kita bikin karya-karya, kita masukin ke platform digital, itu lumayan loh. Kita ada revenue di sana. Jadi kita bisa dapat kayak passive income gitu loh Mas. Kita bikin sesuatu, kita taruh di platform, kita dapat revenue setiap beberapa bulan sekali. Itu ada kayak laporannya dan nanti akan masuk ke rekening kita. Ya harus bikin hal seperti itu. Cara naikin viewersnya gimana untuk dapetin revenue banyak? Ya kita promosi, mode-mode, kemudian online kita gencarkan, kita endorse, kita kerjasama dengan banyak teman-teman, mulai public figure, teman-teman yang berpengaruh. Sebisa mungkin bisa berkolaborasi deh, manfaatkan online dan media sosial. Gitu. Kalau saat ini selain MC ya, yang karya yang kemudian dibuat oleh Mas Oneng itu contohnya apa aja? Aku tuh kemarin pandemi Mas, iseng-iseng karena jadwal MC nggak ada, terus beberapa teman seperti Lady Boy Show yang Waria Show itu Mas. Kemudian beberapa teman-teman wedding singer, itu kan nggak ada job sama sekali, kita jobless. Gak apa yo Neng, kita bikin sesuatu, tapi hasilnya bisa kita dapatkan sewaktu-waktu. Ya udah kita bikin karya, kita bikin album, kita bikin berbagai single dari beberapa teman-teman sesuai dengan karakternya masing-masing. Kemudian kita jual di platform digital. Alhamdulillah revenue-nya ada. Kemudian kita juga sudah mulai diterima nih di platform digital. Kita bikin secara fisik. Tapi kita kemas dengan box set gitu loh, dengan bundling box set. Di dalam box set itu ada hand sanitizer, ada masker,
dan ada 9 video klip dari 9 artis tersebut. Itu ternyata lumayan, dampaknya cukup gede, penjualannya juga cukup banyak, alhamdulillah. Jadi revenue-nya nambah. Jadi online-nya dapat, jual fisiknya juga bisa, asalkan dapat kita ya. mau usaha. Nah, itu juga termasuk yang saya cermati dari Mas Oneng di waktu buat Oneng Sugiarta Entertainment di YouTube. Itu mungkin salah satunya ya Mas ya. Salah satu. Itu apa itu Mas? Mau nyanyi Raffi Ahmad atau gimana? Enggak lah Mas, rezeki ini wis ono dewe-dewe. Jadi kalau Raffi Ahmad, Mbak Im Wong, itu kan rezekinya udah nasional nih Mas. Kita itu nyeseri orang-orang yang sekiranya kayaknya kalau mau bayar Raffi Ahmad itu kemahalan. Ya wis lah, kita yang nampung edisi paket hemat. Ya, kalau Raffi Ahmad nasional, Mas Oneng coba nyeser yang akap ya, antar kota, antar provinsi. Lumayan kan tapi ya kan, kadang nggak tersentuh. Jadi beberapa UKM yang mulai grow up itu mulai bikin kerjasama sama kita. Tapi alhamdulillah juga ada beberapa brand nasional yang juga percaya karena mungkin harga kita miring ya Mas. Jadi kita bantu mulai bikin jingle-nya, mulai musiknya, liriknya, konsep marketingnya sampai TVC-nya sedemikian. Sampai kita konsep juga untuk kebutuhan YouTube mereka, seperti itu sih Mas. Dan kita memanfaatkan lokal heroes, di mana di situ adalah teman-teman yang biasanya menemani saya di acara wedding, gathering, atau jadi teman-teman yang terbiasa ya, mungkin dancer, teman-teman dancer, teman-teman singer, teman-teman band yang dia bisa juga buat aransemen, kerjakan di rumah, itu digandeng lah ya semua. Nah, jadi Oneng Sugiarta Entertainment ini dia melayani pembuatan jingle, TVC, sampai kita bikin lagu untuk beberapa teman-teman artis, gitu. Kalau yang pakai nasional kan masih mahal ya Mas, ratusan juta, terus puluhan juta. Kalau pakai kita cincai lah, ya kan? Jadi kayak cincai tapi digitnya banyak juga ternyata. Karena melibatkan banyak tim, Mas. Jadi satu tim kita bisa melibatkan banyak PIC yang di sana mereka harus ada biaya untuk latihan, untuk rekaman, sewa studio, segala macam itu harus kita perhitungkan sampai make up, segala macam. Jangan sampai kita ngasih yang gratisan, make up yang nggak dibayar, studio yang nggak dibayar, kan nggak lucu. Jadi tetap kita bayar, tapi ya harga normal, harga lokal. Harga pandemi gitu ya. Harga pandemi, bukan harga teman loh. Kalau harga teman biasanya murah. Sebetulnya di Malang ini apa yang dikonsepin oleh Mas Oneng kan bagus ya kalau menurut saya saat ini gitu ya. Kalau Mas Oneng melihatnya itu pangsa pasarnya itu besar atau Mas Oneng itu mencari pangsa pasar yang niche, ceruk market yang kecil tapi fokus? Kalau aku sih melihat sekarang semua punya kesempatan untuk maju berkembang, apalagi di zaman online. Kita ada sosial media, mereka yang ada di Jakarta juga sama punya sosial media. Kita punya beberapa akun seperti YouTube, Instagram, mereka juga sama punya. Kita punya hak yang sama, kita punya materi promosi yang sama, dan kita juga punya cara yang sama. Jadi kita punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses. Kalau sekarang itu lebih dimudahkan. Kalau dulu mungkin kita cari klien, susah banget ya Mas, sampai email, sampai kirim profile, bikin fisiknya dikirim ke alamat Jakarta. Kalau brand-brand itu apa ya, ke radio, ke label, nganterin gitu ya, bukan pagang gitu ya. Betul. Sampai cara-cara konvensional seperti itu kan sekarang jarang kita jumpai. Kalau sekarang kita tinggal tag mention ke beberapa target klien potensial kita tag mention, mereka notice, mereka lihat, mereka tanya, kalau misalkan worth it pasti di link,
Kalau rezeki pasti di link, kalau Allah berkehendak pasti di link, kalau enggak ya pasti paling enggak dia udah tahu, oh anak Malang ada yang bikin produk seperti ini, kayak gitu-gitu sih. Kalau ini nih, apa ya, tips dari Mas Oneng untuk teman-teman di Malang, Mas. Karena kan banyak juga ya teman-teman yang saya lihat sering di Facebook itu teman-teman band, teman-teman apa gitu loh. Jadi mereka ingin, ayo buat apa, buat apa, buat apa, buat apa gitu. Tapi sering itu kemudian hasilnya biasa-biasa aja. Gitu. Hasilnya biasa-biasa aja. Jadi kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Karena kesempatannya kan sama, alatnya juga sama, kosnya kan juga terjangkau lah semua ya kalau pakai online. Tapi kadang kan hasilnya kok nggak sama sih. Dia itu bisa jalan, saya kok biasa-biasa aja gitu loh. Itu apa Mas yang mungkin bisa di-share-kan ke teman-teman? Yang pasti kita harus bisa berkolaborasi dengan siapapun, jangan malu bertanya. Saya bertanya ke orang-orang yang ekspor. Jadi misalkan masalah YouTube, saya tanya sama Uki Afiukila. Kebetulan kan beliau sering ketemu, semalam juga main ke rumah. Jadi saya gali banyak informasi dari beliau. Gimana dia bisa bertahan 2 tahun tanpa melihat subscriber, tanpa melihat viewers, pokoknya bikin karya-karya, sampai akhirnya 2 tahun diterima di YouTube dan viral, dan akhirnya sering trending. Butuh 2 tahun. Saya juga sering sharing ke, seperti contoh semalam juga ngobrol datangi Pak Rahmat Jid. Bagaimana cara branding yang benar? Bagaimana untuk kita bisa narik layangan yang kita udah bawa terbang. Gimana cara ngulurnya, cara nariknya biar tetap stay layang-layangnya, biar nggak sampai putus atau nggak sampai turun karena nggak ada angin. Kita tanya ke ekspor ke mereka, nggak masalah. Selagi mereka ada kesempatan dan ada waktu, ya udah kita minta aja ilmu-ilmu dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman di bidang ini. Apalagi ini zaman online dulu semuanya cepat. Tinggal mereka mau atau enggak, tinggal mereka izin atau enggak. Karena biasanya yang membatasi kita dan nggak bisa berbuat banyak dan nggak bisa duar suatu karya, itu karena kita malu bertanya. Kita malu bertanya. Kita cuma berani. Ya, jadi pepatah malu bertanya sesat di ongkos itu masih berlaku ya Mas ya? Dari dulu sampai sekarang masih berlaku. Sesat di ongkos aku nggak setuju sih. Tanpa ongkos pun kalau kita punya niat, kita bisa create something, kita bisa melakukan banyak hal loh. Oke. Kalau Mas lihat talenta entertainment di Malang sebetulnya hari ini gimana sih? Oh, Mas, Malang itu gudangnya entertainer kalau aku bilang, Mas. Sekarang yang di Jakarta yang lagi banyak happening, itu rata-rata teman-teman dari Malang kan. Konseptornya dari Malang. Mulai clip maker, terus sampai sutradara film. Banyak teman-teman konseptor main di label rekaman. Jadi orang-orang yang behind the scene malah. Jadi bukan orang-orang yang sering tampil di depan. Mereka otak-otaknya, create-nya, bisnis marketingnya, semua yang bikin planning malah banyak kan teman-teman dari Malang. Hebat loh mereka. Makanya kita belajar dari mereka. Gimana caranya meskipun kita dari rumah saja di Malang, tapi kita bisa berkarya dan menghasilkan sesuatu. Karena sekali lagi kalau zaman online seperti sekarang, kita berkarya nggak harus ke Jakarta, nggak harus ke kota besar kan Mas Sidik. Di mana aja asal ada laptop, ada wifi, koneksi internet oke, kita bisa berkarya, kita bisa bekerja. Gitu. Mas, aku ambil video sampean ya, Mas. Aku ambil video sampean ya. Aku ambil video sampean lagi. Asik. Iki kok tak upload tidak? Oke. Oh, terima kasih sekali. Thank you, Cek. Terima kasih sekali. Ya, jadi oke Mas. Terakhir Mas Oneng, ya terakhir. Jadi siap, Mas. Apa yang bisa Mas Oneng sampaikan ke teman-teman muda seperti tidak hanya di Malang ya, yang kemudian hari ini ingin memulai. Jadi saya lihat kan sekarang di YouTube, terutama di YouTube ya, saya punya murid, saya punya teman, tiba-tiba dia ingin aktif.
ingin yang mungkin karena tidak ada kegiatan, jadi aktif sesuai passionnya. Ada yang nge-vlog soal wisata, ada yang nge-vlog buat konten soal fashion, soal musik. Jadi kira-kira apa sih yang harus mereka, tips apa yang harus mereka lakukan supaya bisa konsisten? Ini sih Mas, yang terjadi di era sekarang, apalagi anak-anak milenial, itu kan jarang sekali yang fokus ya. Rata-rata bosen dan cepat bosen. Itu yang terjadi mulai dari adik-adikku, keponakan-keponakanku kan rata-rata anak-anak milenial. Jadi yang harus kita lakukan ya kalau mau berhasil di satu bidang, fokus, berusaha di titik itu untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau kita udah fokus, target kita udah jelas, pasti ada hasil dari usaha-usaha kita. Selain fokus, kita juga harus kuatin networking. Nggak boleh pilih-pilih teman. Kadang job juga nggak selamanya dapat dari CEO atau founder atau owner. Kadang job kita dapatkan dari teman-teman cleaning service, sound crew, teman-teman kru tenda, dekorasi, orang-orang yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Makanya kita di networking kita nggak boleh pilih-pilih. Siapapun harus kita bikin dan kita buat nyaman untuk sebagai jaringan. Terus yang ketiga, ini yang penting. Teman-teman kan biasanya kalau udah fokus, terus namanya hasil itu kan kadang pengennya segera didapat ya. Akhirnya terburu-buru. Opo sih caranya aku ndang monetize YouTube. Ya opo caranya ndang AdSense, ya opo caranya aku ndang oleh duit ke YouTube, oleh endorse mahal. Ya semuanya ada proses, kita harus menikmati proses. Harus menikmati proses, sabar itu klise ya, tapi kalau kita menikmati proses setiap yang ada yang kita lewati, jatuh bangunnya, insya Allah itu berkah, enak banget. Daripada kita cepet, jeret, bakar duit, misalkan nih kita keluar single lagu gitu ya, satu orang ngeluarin 10 juta, satu orang ngeluarin 100 juta, yang ngeluarin 1 juta, jeret, langsung hilang begitu aja 1 bulan. Yang 10 juta, dia tebar 1 juta, tapi pelan-pelan dia bikin pondasi, dia bikin gimmick-gimmick yang seru, manfaatin teknologi, mulai main untuk karaoke, untuk apa. Jadi banyak gimmick dari 10 juta itu yang dia dapat, tapi pelan-pelan akhirnya naik. Daripada yang 100 juta jeruet langsung naik, tapi terus hilang kayak kembang api. Eman kan Mas? Bagus ketika dari puncak, terus kemudian hilang biar gitu aja. Mending kita pelan-pelan, terus tumbuh pelan-pelan, nikmati proses, insya Allah enak. Pokoknya sabar. Oke, jadi itu teman-teman sahabat bermanfaat. Jadi tips dari Mas Oneng, pertama kita harus fokus ya dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua itu harus menjaga networking. Jangan pilih-pilih teman, karena kita tidak tahu rezeki kita atau kesempatan kita itu datang dari siapa. Tentu dari yang besar-besar, kadang itu dari yang sederhana, orang yang di luar kita yang kadang kita juga tidak menduga ternyata dia bisa memberi jalan buat kita. Dan yang ketiga adalah harus menikmati proses, jangan tergesa-gesa. Slow saja, slow but sure, gitu ya. Slow tapi meyakinkan. Baik, terima kasih Mas Oneng, obrolan singkatnya sangat bermakna. Kalau ikut kata Hidayah, itu bikin semua. Terima kasih, sehat selalu. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin, insya Allah Mas. Atau mungkin kita bisa nanti bisa membuat something. Kita kolaborasi ya, sama ya, kolaborasi sangat terima kasih sekali. Terima kasih Mas Oneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.